Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Siang, Pak. Kita sekarang masih dalam agenda kunjungan kerja dan monitoring evaluasi program pembangunan ekosistem ekonomi berkeadilan Pak Zaki dengan FKDB-nya. Kali ini kita ada di Desa Cikahuripan bersama Pak Kepala Desa Kecamatan Kadudampit. Ini juga alhamdulillah telah melakukan kerjasama dalam pelatihan cukur rambut dengan tim FKDB. Nanti kita coba bincang-bincang terkait program yang dilaksanakan seperti apa, kemudian kesan pesan dan harapannya seperti apa. Mungkin Pak Zaki bisa memulai untuk obrolannya seperti itu, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di samping saja Kepala Desa Cikahuripan. Ya, kebetulan di sini adalah kecamatan yang ke-9 ya. Iya, Pak. Dari Kabupaten Sukabumi untuk diadakan satu program pelatihan. Dan insya Allah seluruhnya ya dari 54 kecamatan, kota, kabupaten. Dan kalau nggak salah di sini wilayah hukumnya Polresta ya. Polresta. Sukabumi, karena Polresta Sukabumi ini ada kurang lebih 15 ya. 7 sama 8 ya. Iya, 15 kecamatan masuk ke Polres Sukabumi. Polresta Sukabumi. Jadi gini Pak Jat, ini adalah yang dididik oleh FKDB ini bukan keterampilannya, ya. Jadi bukan seseorang harus terampil di bidang nyukur, bukan begitu, ya. Tapi dilatih dia punya keahlian mencukur untuk berusaha berbisnis di bidang cukur, ya, seperti itu. Jadi bagaimana bermitra untuk berwirausaha. Jadi FKDB ini begini Pak Lurah, datang ke desa Bapak ini, ke pemerintahan desa ini, ke masyarakat di sini. Bagaimana masyarakat di sini minimal satu, ya, bermitra dengan FKDB membuat satu wirausaha baru di bidang cukur, di bidang reproduksi. Mudah-mudahan banyak, ya. Nah, seperti itu. Nah, ini baru satu contoh aja, satu pilot project, karena ini kan anggarannya anggaran mandiri oleh FKDB, seperti itu, ya. Anggaran mandiri dan FKDB selamanya, Pak Lurah. Jadi selamanya. Jadi tidak terbatas oleh waktu sampai kapan, tidak. Karena yang dibangun adalah ekosistem. Jadi sistem yang terus bergulir, nggak berhenti. Gambarannya gini, Pak Lurah. Kalau saya FKDB sudah melahirkan wirausaha, di mana wirausaha itu bermitra dengan FKDB, masyarakat, FKDB, dan pemilik kios ya. Kan ada pemilik kios, ada orangnya, kemudian ada FKDB. Nah, kalau wirausaha itu sudah menghasilkan dan memberi kontribusi, nah, uang yang dihasilkannya ini akan dipakai lagi program lanjutan. Ya, contoh sekarang, tadi kan saya ada dengan ini, berapa anggaran Pak Zaki? Ini sekarang baru 30 juta sebulan. Baru 30 juta internal. Kata Ajat lebih katanya. Kata Jatika lebih. Ya, memang lebih karena kan ada tenaga kerja, ada mobil dan lain sebagainya. 30 juta uang cash aja ya. Jadi iya, Pak. Seperti itu. Nah, itu. Nah, apabila titik-titik usaha yang dibangun tadi hasil dilatih kan dari titik usaha, apabila sudah melahirkan, ya taruhlah umpamanya 1 titik 1 juta kali 50 titik berapa? 50 juta itu anggaran untuk membangun selanjutnya pada kegiatan yang lainnya di wilayah, tentu saja wilayah Kabupaten Sukabumi, tidak terbatas, ya. Sehingga inilah perlu sinergisitas, perlu satu kekompakan.
Begitu nanti Pak Kades ya, ini kita usahakan di mana nih bikin tukang cukur. Tidak harus di desa ini, Pak. Tidak harus. Di mana tempat usaha itu harus di tempat yang menguntungkan prospektif. Harus di kota aja, di kota Cisaat, di kota bila perlu di Bekasi ya. Bila perlu di Kerawang, di mana dan lain sebagainya. Kita datangin tapi masyarakat di sini. Gitu. Masyarakat orang sini terpecahkan, gitu loh, Jat. Itu itunya. Jadi kita akan itu. Saya kira itu dulu Pak Jat. Oke. Sekarang dari Pak Kades nih, gimana tanggapannya? Programnya pelaksanaannya seperti apa? Kemudian yang berjalan di mana saja, sudah di mana saja? Kemudian dari ya pesan-kesan Pak Kades juga seperti apa terhadap program ini gitu Pak? Ya. Sementara pertama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Jaki yang sudah meluangkan waktu sehingga datang ke Desa Cikahuripan yang sangat jauh ini. Gitu. Ini bentuk suatu ketulusan hati. Amin. Melihat masyarakat Desa Cikahuripan yang kemungkinan bisa dikembangkan untuk meningkatkan perekonomian di Desa Cikahuripan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, pertama saya ucapkan terima kasih juga karena masyarakat Desa Cikahuripan yang sungguh antusias mengikuti pelatihan yang sekarang sudah bergalur. Di antaranya adalah pelatihan cukur ini. Kemarin saya beri gambaran kalau masyarakat Desa Cikahuripan jumlahnya 8.000 orang, kali aja satu hari misalkan ada 500 udah kelihatan gitu ya. Nah itu juga prospek kedepannya. Apalagi kalau menurut Pak Ketua ini Pak Jaki melihat prospek ke depan bukan di sini saja, membuat kiosnya gitu kan, bisa di daerah lain yang mungkin prospek untuk mendatangkan konsumen sehingga bisa lebih banyak lagi barangkali itu. Selain itu, saya juga dari pemerintahan desa sebenarnya sangat berterima kasih gitu ya. Karena dengan adanya hal-hal semacam ini, masyarakat yang tadinya mungkin tidak mendapatkan pekerjaan sebagai wirausaha, tapi dengan adanya ini mungkin dia bisa lebih mengembangkan sesuai dengan pelatihan yang digulirkan itu. Dan kedepannya setelah mungkin ini bisa berjalan, lantas punya skill di masing-masing wilayah, terutama yang ikuti pelatihan ini, dia bisa mengulirkan juga ke adik-adiknya gitu itu. Jadi kan lebih banyak lagi, apalagi dengan didukung oleh ketulusan hati dari Pak Jaki terkait ini. Ini sebenarnya sangat bisa dikatakan ini jihad gitu ya, membangun masyarakat sehingga masyarakat bisa mendapatkan penghasilan untuk dia dalam kehidupan sehari mencukupi rumah tangganya atau yang lainnya. Itu barangkali untuk sementara ini. Jadi desa sangat mendukung dan sangat senang karena masyarakat juga antusias terhadap programnya. Ini baru program cukur aja Pak ya? Betul. Karena yang digulirkan Pak Jaki juga selain program cukur ada program pelatihan refleksi juga. Gitu. Mungkin bagaimana Pak? Jadi ini sangat support dan masyarakat juga sangat antusias. Dan terima kasih Pak Kades. Jadi program FKDB ini bukan program FKDB. Ini selama-lamanya. Tahap pertama kita program jangka panjang 25 tahun ke depan. Artinya bersungguh-sungguh kita tuh memang mindsetnya untuk membangun Indonesia menjadi sejahtera dan makmur. Itu. Hanya saja saya membuat satu percontohan di Sukabumi seperti itu. Tidak ada muatan apa-apa, tidak ada kepentingan apa-apa. FKDB murni adalah untuk membangun ekosistem ekonomi. Tidak ada yang lain-lainnya, tidak ada motivasi dan lain sebagainya. Cukup ini dan transparan, terbuka. Gitu. Dananya dari mana? Terbuka. Kita punya dana yang 30 juta per bulan ini dari titik-titik usaha yang sudah lama, yang sudah dengan saya sudah 16 tahun lah. Nah, situ, nah insya Allah ini akan terus tumbuh. Pak Jatnika sekarang baru 30, ya nanti tahun-tahun selanjutnya bisa jadi 50, 100, 1 miliar, tapi jangkauan juga akan lebih besar. Kemudian khusus untuk desa-desa yang proaktif ya, tentunya kan pasti tidak hanya
cukur dan refleksi. Insya Allah nanti ada peternakan sapi, ya. Peternakan sapi ya kita ini ya bikin kandang aja. Udah ada kandangnya, ya saya kasih sapinya kan begitu. Parawan aja. Kenapa sapi ya? Karena biar ada untungnya agak gede lah, gitu ya. Memang ada sapi dan domba, tapi saya galakan ke sapinya dulu, ya. Nah, sekarang kita sudah ada 22 ekor, Pak Lurah, sapi itu. Ya. Ada 4 ekor di daerah Cianjur, tapi nggak apa-apa lah, sapi. Nah, kalau nanti di sini, Pak, ini ada kandang 1 atau 2, udah. Ya. Saya lihat, survei, bikin perjanjian, yang biasanya didampingi oleh Babin Kamtimas atau Babinsa, menyaksi, atau Kadus di situ. Biasanya Kadus, Babinsa, atau itu ada, nyaksikan lah waktu serah terimanya, setelah itu. Dan kita akan bangun ekosistem itu. Kalau dia berhasil, terus, ya kita dari 1 tambah 2, 2 tambah 3 terus. Sehingga ini menguntungkan. Kita berternak sapi itu menguntungkan, bukan ini. Nah, udah biasalah paruan kan begitu. Yang penting mau nggak ngambil rumputnya kan gitu. Nah, itu ada yang lain lagi pertanian. Kalau pertanian memang agak sedikit ini pertanian ini karena tanah yang dipakai untuk bercocok tanamnya ini memang tanah milik FKDB. Ya. Kenapa? Karena biar mengaturnya FKDB. Kalau tanahnya milik orang lain nggak bisa. Kita agak berat, agak susah. Kemarin saya uji coba, tanahnya dapat ngontrak dan lain sebagainya, nggak jalan. Ya. Setelah subur baik dan setelah itu udah 3 tahun nggak dikontrakin lagi. Jadi susah. Makanya beli Bajat. Nah itu saya laksanakan di Desa Tenjo Jaya. Nah, kampung Panenjoan kan gitu. Saya beli di situ Pak. Nah beli bermitra dengan masyarakat. Pak Kadusnya hadir. Ya. Kita kan di lapangan mah nggak usah ini oleh Kadus kayak gitu aja Pak RT kan. Udah nggak, artinya nggak kita melaksanakan seperti itu Jat. Ya. Jadi gini, ini adalah awal dan ini akan terus berlanjut, terus berkomunikasi. Mudah-mudahan ini didengar oleh para pemimpin kita, ya, sehingga nanti ada perhatian khusus untuk pembangunan ekosistem ini. Karena saya kalau misalnya pemerintah tertarik, oke, ya, saya aja ngebantu kan sukarela, saya aja membantu kan tidak ada budget macam-macam. Nah, samalah kalau itu dananya untuk kepentingan rakyat, ya, ini ya saya gunakan. Tapi kalau misalnya harus balik lagi dan nanti agak runyem ya, seperti itu dan lain sebagainya. Karena kita ya kata ini kan masyarakat tuh ada yang kedul ya, ada yang susah mau bekerja tapi itu aset, itu anak kita yang harus kita rawat, harus kita didik. Jadi kalau ketemu dengan orang yang kedul, yang malas, kita tuh harus bahagia gitu ya udah kita rubah mindset itu bersama-sama. Kan nggak semua malas, nggak semua malas. Seperti itu, Jat ya? Iya, betul. Jadi Jat harus jadi titik usaha, minimal 1. Ya? Dan titik usahanya bermitra dengan FKD. Di mana saya bilang? Setelah itu menjadi percontohan. Ya? Seperti itu. Oke, jadi itu Pak, jadi intinya tidak hanya sekedar terbatas pada pelatihan saja, tapi sampai dengan berwirausaha menjadi satu unit usaha. Dan tadi Pak Jaki menyampaikan potensinya mulai dari pertanian, peternakan, tak hanya pelatihan refleksi dan cukur saja. Ini kira-kira dari Bapak mungkin ada tertarik juga atau ada potensi lain di wilayah sini misalkan yang lebih khusus atau seperti apa Pak? Alhamdulillah apa yang dipaparkan oleh Pak Jaki sebenarnya potensi kalau misalkan melihat keadaan di Desa Cikahuripan. Pertama, mungkin daerahnya cukup banyak rumput karena ada di wilayah pertanian gitu ya. Terus masyarakat juga kalau diberi motivasi, diberi arahan, kayaknya akan, kata tadi juga dikatakan mindsetnya akan berubah gitu ya, seperti itu.
Jadi dengan adanya program yang mungkin nanti digulirkan di Desa Cikahuripan terkait paruan sapi atau sapi, ya mudah-mudahan insya Allah secara pribadi dan lembaga mungkin sangat support. Di sini ada karang tarunanya, ada LPM-nya segala macam bisa diberdayakan kalau misalkan ada itu. Tinggal berarti ke lapangannya saya mensosialisasikan ke karang taruna seperti apa gitu. Itu barangkali. Jadi yang udah berjalan ini cukur cara sosialisasinya kemarin melalui karang taruna berarti Pak? Sebagian karang taruna, sebagian kita face to face gitu dengan masyarakat, dengan pemuda gitu kan akhirnya tertarik gitu. Dan akhirnya seperti yang dipimpin oleh Pak Ajat bisa berlangsung di sini gitu ya. Walaupun yang datang bukan Desa Cikahuripan saja kemarin, banyak dari Muara II, dari Citamiang, dari Sukamanis banyak gitu Pak. Jadi antusiasmenya sangat tinggi. Ngomong-ngomong sekarang juga sedang pelatihan katanya ya? Iya betul, sekarang pelatihan di MI Andong Koneng cukup jauh di situ. Mau dilihat sekalian Pak Jaki? Kita lihat nanti, apakah ada waktu ke sana atau gimana aja ya. Yang jelas ya itu nanti sapi kandang, bikin kandang. Iya. Kita lihat, usulin dulu ke Ajat nanti, lihat kandangnya, beli sapinya bareng-bareng. Iya. Ya kan? Soalnya kalau beli sapi bakalannya nggak bareng-bareng, di sini mahal, di sini murah dan lain sebagainya. Karena kita tidak akan menaikkan harga sapi itu, ya. Jadi seperti itu, beli, ya bakalan kan ada yang 16 juta, 17 juta, 18 juta, bahkan ada yang 20 juta, mungkin juga lebih per ekor, gitu. Kemudian dipelihara, setelah itu jual, ada lebihnya ya bagi dua, kan seperti itu, sederhana aja. Dan FKDB kan pasti untung kan. Nah keuntungannya itu tidak dimakan, itu bedanya. Tidak dipakai untuk biaya sekolah, tidak dipakai untuk arisan, tidak pakai untuk beli baju. Enggak, keuntungan FKDB ini akan dibelikan lagi kepada sapi-sapi selanjutnya di wilayah ini. Tidak hanya sapi, nanti apa saja itu ya. Tapi khusus pertanian, saya harus beli tanah di sini, agak mahal biayanya. Tapi kalau untuk sapi enggak, bikin kandang aja. Saya FKDB nggak bisa, nggak ada anggaran untuk bikin kandang. Kenapa? Ya kita harus sama-sama ini. Tapi begitu ada kandang, selamanya. Jadi kandangnya harus disediakan dulu oleh yang mau obrolan lebih teknis mungkin bisa. Nanti ada timnya khusus. Karena itu udah di beberapa desa udah berjalan juga. Udah berjalan dan udah 22 ekor. Udah 22 ekor, targetnya berapa? 1 juta ekor. Kan? 1 juta ekor ya. Sehingga Indonesia menjadi swasembada daging sapi, gitu kan? Amin. Diawali di Cikahuripan, ya kan? Seperti itu. Jadi saya harapannya seperti itulah. Mudah-mudahan, dan saya mohon Pak Kades nanti juga ada susulan juga, nanti saya kesini lagi. Boleh. Ya, kalau nanti sudah peresmian wirausaha kita datang udah ya. Kalau udah resmikan, kan gitu. Ini udah terus aja begitu ya. Sampai sila kelima tuh ya, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia sejahtera dan makmur. Nggak punya motivasi apa-apa. Hanya satu, NKRI, harga mati ya. Saya kira gitu ya. Oke. Jadi teman-teman, obrolan kita cukup singkat karena memang programnya juga masih berjalan. Dan terima kasih Pak Kades. Sama-sama. Mungkin ada penutup. Saya ucapkan terima kasih ke Pak Jaki sebagai ketua dari FKDB, dan saya harap mudah-mudahan FKDB kedepannya lebih maju lagi. Amin. Dan bisa berperan di masyarakat sehingga masyarakat khususnya Desa Cikahuripan bisa lebih sejahtera dan maju. Amin. Pak Jaki cukup? Baik, cukup. Ya, terima kasih teman-teman. Itu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Diminum dulu nih. Minum banget.